wabarakatuh. Saya Novi Eka Savitri, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata dari modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kali ini saya akan ditemani oleh Bapak Rusdi Saleh. Beliau adalah guru kelas 4. Assalamualaikum Bapak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Hari ini Pak Rusdi kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran atau saya akan mengadakan supervisi akademik di kelas Bapak. Dan tujuan supervisi ini Pak Rusdi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nanti. Maka percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bapak. Baik Pak Rusdi, sebelum kita memulai proses pembelajarannya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang bagaimana yang ingin Bapak capai nanti? Setelah saya mempelajari capaian pembelajaran, maka saya dapat merancang atau menyusun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh pada cerita serta mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Kedua, peserta didik mampu membaca dan mengucapkan kata-kata panjang 3 suku kata atau lebih. 3, peserta didik mampu menulis dengan menggunakan kosakata baru dan kalimat transitif dan intransitif. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak ya yang ingin Bapak capai betul, pada proses pembelajaran nanti. Ya. Maka area yang ingin Bapak kembangkan pada proses pembelajaran nanti seperti apa? Area pengembangan ada 2 aspek. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan diharapkan siswa untuk memahami isi cerita pada bacaan yang telah disediakan. Yang kedua, aspek keterampilan. Artinya dalam aspek keterampilan ini diharapkan siswa mampu mengucapkan atau menyusun kata menjadi kalimat sehingga siswa dapat memberikan contoh kalimat panjang dan menuliskan kalimat transitif dan intransitif. Baik. Ada 2 area berarti ya Bapak ya yang ingin dikembangkan, yaitu ada area pengetahuan dan keterampilan. Dari 2 area yang sudah Bapak rencanakan tadi yang ingin Bapak kembangkan pada proses pembelajaran nanti, nah rancangan atau rencana proses pembelajarannya nanti akan seperti apa Bapak? Misal dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajaran yang akan Bapak pakai nanti akan seperti apa? Baik. Strategi pembelajaran saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian pembagian kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa dengan keadaan yang beragam atau sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Untuk model pembelajaran saya menggunakan cooperative learning tipe STAD atau Student Team Assessment Division, yang mana tim STAD ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi dan mencapai prestasi secara maksimal. Sebuah rencana yang sudah sangat matang. Berarti baru media pembelajaran apa yang akan Bapak pakai nanti? Media pembelajaran yang saya gunakan nanti adalah video pembelajaran melalui smart TV, terus laptop, buku pegangan siswa dan lembar kerja peserta didik.
Kemudian sedangkan metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, juga penugasan seperti yang saya sebutkan tadi, lembar kerja peserta didik. Oke, berarti sudah lengkap juga ya Pak media pembelajarannya yang akan Bapak kerjakan nanti. Kemudian kira-kira kapan nih waktu pembelajaran pada kelas Bapak? Insya Allah saya laksanakan pada hari Kamis jam pertama. Baik, berarti pada hari Kamis jam pertama saya akan mengunjungi kelas Bapak untuk mengadakan supervisi akademik ya Pak ya? Ya, baik, siap. Nah, setelah supervisi akademik nanti Bapak, itu akan ada percakapan pasca observasi namanya. Baik Bapak Rusdi, kita sudah berbincang-bincang mulai tadi tentang persiapan-persiapan Bapak untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Hasil yang dapat saya dapatkan pada pembicaraan pada hari ini adalah dapat saya terima media apa yang dapat saya gunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Artinya tidak fokus kepada video pembelajaran saja, tapi saya akan menggunakan media pembelajaran yang ada di sekitar sekolah. Jadi Bapak dari percakapan ini mendapat kesimpulan bahwa media pembelajaran tidak hanya video pembelajaran begitu ya Pak ya? Baik. Tapi maksudnya guru harus lebih inovatif lagi untuk merencanakan pembelajaran itu langkah selanjutnya. Baik. Terima kasih Bapak. Kita akan bertemu pada proses supervisi akademik di kelas Bapak pada hari Kamis jam pertama ya Pak ya? Ya, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat semua ya? Sehat. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, sebelum kita pelajaran. Kawan-kawan, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. warga negara Indonesia dengan perbedaan bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa dan sebagainya. Kita ini punya yaitu satu
bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih anak-anak ya. Kita hari ini adalah belajar bahasa Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa materi bahasa Indonesia pada hari ini adalah yaitu tentang membaca. Ya, tentang membaca. Pada pelajaran yang lalu, Bapak telah menjelaskan bahwa membaca itu anak-anak ya, tidak hanya kalian bisa membaca, tidak hanya kalian lancar membaca, tapi kalian dituntut harus bisa menjelaskan kembali kepada isi bacaan itu. Ya. Nah, pada pelajaran yang lalu Bapak sudah menjelaskan ya bagaimana tanda baca, bagaimana cara membacanya ya. Tanda baca itu ada banyak macamnya, ada titik, ada koma, ada titik koma, ya kan? Ya. Sekarang kalian buka buku pelajaran kalian di bab 1, yaitu tentang bacaan tak muat lagi ya. Dalam bab 1 kan sudah besar ya materinya. Sekarang ini adalah tak muat lagi. Silakan kalian saya beri waktu untuk membaca 7 atau 10 menit ya. Setelah ini anak-anak, nanti kalian melihat atau menyimak video yang Bapak putarkan nanti ya. Sekarang dulu baca nanti ini setelah dibaca kalian baru bisa memperhatikan atau menyimak video yang ada di kelas kita ya. Silakan dibaca. Bapak sudah tidak kenal lagi Ya, sudah selesai ya membaca ya. Kalian nanti setelah membaca ini Bapak terangkan tadi, kalian harus bisa menceritakan menggunakan kalimatnya. Paling tidak kalian menyampaikan 3 kalimat tentang paling sedikit kalian menyampaikan 3 kalimat yang ada pada cerita yang kalian baca tadi ya. Nah, untuk kalian lebih memahami ini, kalian kan tadi ya, kalian ini, yang ini misalnya ini tadi siapa ya? Firly mana Firly? Ya, Firly kan tadi bacanya enggak nyampe ya. Nah, Firly nanti bisa melihat video ini ya. Jadi kalian nanti bisa. Nanti kalau Bapak tanya nanti isi di bacaan itu, kalau kalian melihat video itu nanti itu kalian akan bisa menjawabnya ya. Sebelum kalian melihat video ini, coba siapa yang bisa menyebutkan nama tokoh di cerita itu? Ya, Lala dan Kiki. Lala dan Kiki. Coba, Lala dan Kiki itu siapa? Adik kakak. Oh, ayah adik kakak. Kakaknya siapa namanya, Mang? Lala. Lala. Adiknya berarti siapa namanya? Kiki.
ya, Nanda dan Diki ini adalah kakak beradik. Silakan ya. Ini hasil pembicaraan kakak dan adik yang namanya Lala dan Kiki. Ya, silakan ya di video ini. Ini bagian kanan istri ya. Lala baru saja pulang. Itulah yang dilihatnya. Ya, tuh ya videonya siapa teman-teman? Ini Ini ya kakak beradik. Kalian melihat video tadi itu. Coba saya tanya siapa yang bisa menjawab? Jika kalian menjadi Lala dan Kiki, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Mengapa kamu harus melakukan itu? Siapa yang bisa menjawab? Kelompok 1 ada, kelompok 2, kelompok 3, mungkin Firna, Alia. Kalau jadi Lala misalnya kan Lala tadi pakaiannya sudah dapat. Tidak muat lagi. Terus kalau Alia jadi Lala, punya adik ini, Kiki, Kak Clara ini, apa yang kamu lakukan? Oh, kalau ada muat dikasih kado. Mengapa dikasih kado? Tidak dijual namanya, jual saja. Hah? Karena sudah pakai tidak muat ya. Jadi dikasih adiknya. Kasihan sama adiknya. Ya, kasihan. Terima kasih ya. Selanjutnya, kalian kan sudah membaca dan menyaksikan video. Coba salah satu dari kalian ini maju ke depan untuk menceritakan kembali cerita yang kalian baca atau yang kalian tadi menyimak di video. Coba siapa yang bisa? Alia atau Clara? Clara. Nah, coba. Ini teman kalian ini mau menceritakan lagi cerita yang ada di buku itu dan di video tadi itu yang Bapak putarkan ya. Kalian dengarkan temannya ini baik-baik. Kalian supaya bisa juga bercerita. Silakan. Ceritakan. Ini yang kalian baca tadi. Lala, kamu cerita Lala dan Kiki yang ada di situ. Lala dan Kiki. Ya. Lala dan Kiki adalah seorang adik kakak. Ya. Lala baru saja pulang sekolah. Ya. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Ya. Terus Kakak masih haus, ini minum dulu. Wah, terima kasih. Lala ya, memberikan kata adiknya ya bilang gitu ya. Iya. Ya. Terus gimana? Tiba-tiba Lala gimana? Wah, terima kasih. Lala menghentikan ucapannya Terus? saat melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Iya. Terus Lala itu di cerita itu atau di video tadi marah ya? Marah ya. Terus kan setelah diam tadi kan dipakai lagi sama Lala. Gimana Lala? Keadaan bajunya Lala? Coba ceritakan seperti yang gimana? Ternyata bajunya Lala dipakai lagi, yang dipakai adiknya tuh diminta sama Lala. Terus dipakai lagi gimana? Keadaannya gimana? Kekecilan. Ternyata kekecilan. Ya. Coba selain ini yang menceritakan ini Clara ini, mungkin bisa disempurnakan Firna atau ini. Coba berarti yang lain ini nanti ada, karena ini tidak bisa Pak. Kalian maju ke depan. Kalian nanti saya tugaskan untuk kelompok ini menceritakan kembali nanti ya. Setelah ini kalian ada tugas menceritakan tapi di buku tulis. Silakan siapkan buku tulis kalian. Dan ini ada tugas juga. Kalian tidak mau maju
ke depan seperti ini seperti Alia. Ya, coba dulu mau diganti ini, diganti Alia. Coba mungkin lebih sempurna untuk ini. Ya. Tidak pernah kupakai, bukan pernah diambil. Katanya siapa? Oh, ya. Kemudian dipakai lagi sama Lala. Sini, mana bajuku? Lalu Lala pergi ke kamarnya, Ya. akhirnya tidak ada apa-apa. Lalu karena tidak bisa dilepas, akhirnya Lala berusaha membalik kemudian kan baju kakak sobek. Oh iya, baju kakak sobek. Terus gimana kata Lala? Dalam latihan jadi dia mengatakan lagi supaya Iya. ini Oh ya Kiki ngatakan, Kak, gimana Kak? Nanti untuk, oh iya. Tapi setelah itu bawa Lala itu gimana pada adiknya? Pesan tidak? Udah pesan. Oh. Oh iya ya, terima kasih ya. Loh, tepuk tangan untuk teman kita yang makan. Yang ini ada tugas ini maju ke depan ini. Ada tugas kalian ceritakan kembali paling sedikit kalian menulis 3 kalimat. Nah, silakan ya. Untuk yang ini kalian bisa memahami dulu, tapi jangan ganggu temannya ya. Nah, silakan kalian ini tulis ya. Tulis ini. Kalian tulis cerita yang ada di buku kalian itu di lembar apa? Kegiatan siswa itu ya. Lembar siswa kalian ada situ ya. Nah, kemudian yang ini membaca sesuai dengan apa yang ada di lembar buku kalian itu. Kalian ini berpasang-pasangan untuk membacanya. Jadi ada yang jadi Lala, ada yang jadi Kiki. Silakan siapa yang mau mencoba dulu? Yogi, Dani, silakan. Siapa yang mau jadi Lalanya? Siapa? Siapa yang mau jadi Lala? Ilham Lala ya. Pindah. Coba kamu pindah ke sana, tukar. Khususnya ditukar, ya. Nah, silakan. Ya, duduk. Ya, Ilham ini jadi Lala, ini jadi Kiki. Siapa ini kenalnya? Ini Yogi jadi Kiki, ya. Kalian ini diperhatikan pembicaraan Kiki dan Lala. Yang keras ya, coba silakan Bapak perhatikan. Coba yang lain, yang 4 orang ini kan ada 6 ini ya. Coba kamu jadi Kikinya siapa? Ada jadi coba berdiri nak. Dibaca saja, tidak usah menghafalkan, bisa dihafalkan. Apa pembicaraan Lala yang pertama kepada Kiki? Ya, kalian ini kan ini yang ada di bukunya ya. Silakan mulai. Lala. Ya, ada berapa kalimat semuanya? Yang Lala? 1, 2, 3, 4, ada? Gampang ya? Yang ini gampang juga. Jadi pertanyaannya apa? 4, jawabannya Kiki ada 4. Mungkin bisa kita Kiki selain yang bicarakan pesannya Kiki gimana? Tangan baca ini sebagai Lala, siapa yang mau jadi Lala siapa? Nafi ya? Silakan Nafi ke sini nah. Semangat. Oh, catatannya paling satu jam juga. Nah, ini yang sudah diberikan sama Bapak tadi. Nah, coba sini bisa yang keras ya, yang keras coba dibacakan saja mana yang dibicarakan Lala, mana ini kan Lala, ini yang Kiki. Coba berhadapan-hadapan sini. Nah, silakan. Ini Lala, ini Kiki. Silakan. Coba. Yang jadi Kiki ini ya, yang Kiki ini coba dilihat di buku itu yang punya Leki ya, Leki ya, Leki yang itu nanti di pada tidak takut dah, ya sip, udah semangat ya semangat.
Nah, ini tinggal yang kelompok ini selesai kalian bercerita. Paling sedikit kalian membuat 3 kalimat yang ada pada buku itu. Coba. Halo, Putri, cek dari mana? Oh, Putri kok bisa kasih ya? Oh, ya terus kamu bagus ini. Terus. Nah, ini kan sudah sampai 1 kalimat ya. Sudah sampai 1 kalimat. Kita lanjutkan ini. Cari 3 kalimat cerita ini ya, cerita ini. Yang siapa? Dela ya. Ayo Dela. Nah, ini namanya. Coba Astrid baca. Bapak yang dengar tulisan yang kalian Nah, bentar. Astrid, maksud Bapak, kalian bukan menulis dari depan sini. Kalian itu yang dibaca tadi itu sama Astrid itu, kalian tulis dengan bahasanya Astrid sendiri ya. Nah, tulis misalnya Lala adalah adik kakak. Ketika Lala pulang sekolah, tiba-tiba Lala melihat adiknya memakai bajunya yang disimpan di dalam lemari. Sudah harus seperti ini nak ya. Nah, silakan. Astrid di sini di 3 kalimat saja, ya. 3 kalimat saja. Nah, kalian kan baca tadi ya. Astrid kan baca tadi di sini. Nah, yang cerita ini menceritakan tentang siapa namanya, Lala, misalnya Lala dan silahkan 3 kalimat atau 3 baris sini ya. Nah ini nomor 1 apa, yang 2 apa, kemudian yang 3 apa. Nah, yang final ini gimana? Ya, terus gimana kata Lala? Bilang apa sama adiknya Lala? Terus jawab adiknya gimana? Jawab Kiki gimana? Untuk yang 2 kelompok ini, silahkan tugas kalian itu kumpulkan ke meja Bapak. Untuk yang kelompok ini tidak usah ya, karena sudah bisa bercerita, ini tidak usah. Nanti ada tugas lain ya. Coba Dela, sini. Anak sekalian, kalian ini sebelum pelajaran dimulai ini ada soal yang harus kalian kerjakan di sini. Langsung kerjakan di sini. Setelah nanti selesai dikumpulkan ke masing-masing keluarga. Yang di sini nanti dikumpulkan ke Astrid. Yang sini nanti kumpulkan pada Yogi. Yang di sini bisa dikumpulkan pada Clara ya. Ya, ini. Silakan ini dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Ada yang sudah menerima? 5 semua? Hah? 5 semua. Coba terus jadwal lagi bisa ditetapkan di belakangnya. Ya, silakan. Kumpulkan nanti. Sekarang kalian sudah bisa istirahat anak-anak ya, bisa istirahat di luar. Kalian harus hati-hati untuk bermain di luar sekolah ya, jangan sampai jauh. Nanti sebentar lagi kan istirahatnya hanya kan 15 menit istirahat ya. Yang pertama, setelah 15 menit. Jadi kalian tidak usah kemana-mana ya. Mari kita semua pembelajaran ini kita tutup dengan pembacaan doa setelah belajar. Silakan waktunya di depan untuk memimpin doanya. Silakan berdoa setelah selesai belajar. Selesai belajar, mari kita berdoa bersama.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rusdi. Selamat siang Ibu. Baik, hari ini kita berjumpa kembali setelah tadi proses supervisi akademik ya Pak ya. Ya. Saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Pak Rusdi. Begini Pak Rusdi, selama proses pembelajaran tadi, bagaimana perasaan Pak Rusdi ketika saya melakukan observasi kelas? Yang jelas perasaan saya deg-degan itu, merasa grogi karena selama ini saya merasa diawasi ya, Ibu. Baik, merasa grogi Tapi ya Pak ya? tapi alhamdulillah Ya. pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Baik Pak Rusdi, berikutnya coba Pak Rusdi ceritakan kembali apa saja area yang Pak Rusdi kembangkan pada proses pembelajaran tadi. Area pengembangan sesuai dengan rencana awal. Di area pengembangan itu saya merealisasikan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan, yang mana dalam pengetahuan ini siswa diharapkan untuk memahami isi bacaan pada cerita yang ada pada buku siswa, sedangkan di keterampilan diharapkan siswa mampu mengucapkan atau menyusun kata menjadi kalimat, sehingga siswa dapat memberikan contoh kalimat panjang 3 kata atau lebih. Semuanya sudah terrealisasi ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik Pak Rusdi, tadi Pak Rusdi sudah memaparkan area-area yang sudah Pak Rusdi kembangkan selama proses pembelajaran. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang sudah Pak Rusdi lakukan selama proses pembelajaran tadi? Baik, langkah-langkah yang saya berikan dalam proses pembelajaran, yang pertama itu memberikan materi pembelajaran, yang kemudian menonton video pembelajaran yang saya tampilkan di layar Smart TV, kemudian mengelompokkan siswa sesuai dengan pengetahuan awal peserta didik. Kemudian setelah itu kira-kira selama proses pembelajaran tadi kendala apa yang Pak Rusdi itu hadapi di kelas? Kendalanya di beberapa kelompok itu ada beberapa anak yang kurang aktif, seperti misalnya dalam kegiatan diskusi. Artinya banyak masih ada sebagian anak yang terlibat dalam kegiatan tersebut yang kurang aktif bekerja di kelompoknya masing-masing. Jadi agak mengganggu ya Pak Rusdi sama temannya gitu ya? Teman yang lain. Oke. Kira-kira untuk menghadapi atau untuk mengatasi hal tersebut apa yang akan Pak Rusdi lakukan di kemudian hari? Rencana ke depan saya ingin mengelompokkan anak sesuai dengan karakteristik belajar anak, seperti misalnya auditori, visual, dan kinestetik. Oh ya, jadi Pak Rusdi menganggap itu akan lebih baik ya pada proses pembelajaran nanti. Ya, nanti akan disesuaikan dengan kenyamanan anak itu, menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Oh baik. Tadi Pak Rusdi sudah mengatakan bahwa Pak Rusdi kedepannya akan mengelompokkan sesuai dengan karakter anak. Nah, kira-kira kapan Pak Rusdi akan melaksanakan rencana tersebut? Rencana realisasi berikutnya yaitu pada pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Oh, baik. Saya menunggu ya Pak Rusdi cerita-cerita Pak Rusdi berikutnya, bagaimana perkembangannya. Semoga kita bisa berbagi kembali di hari yang lain. Siap. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Kita sudah selesai pada percakapan pasca observasi ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.